Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari, NIM 2118098 dari kelas PAI 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis komputer atau PowerPoint di Madrasah Aliyah kelas 10 tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan dosen Ibu Kaila Saparina MPD. Yang poin A yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global atau mujmal, ada pula yang bersifat detail atau tafsil. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi-konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin. Agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh pada prinsip dasar ajaran dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utamanya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bilhablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Poin yang kedua adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Al-Quran memiliki beberapa fungsi dan tujuan bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Di antara tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah SWT adalah: yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Perincian dari fungsi dan tujuan Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Beberapa ayat diantaranya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, dan bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus.
Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya tersebut. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah kehidupan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang bersifat sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litakuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina khasima, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai peringat atau pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat, dan soleh. Namun ada pula sebagian yang lain orang-orang yang kafir dan maksiat. Apabila manusia, terutama umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, serta mengambil pelajaran yang baik dan positif dan meneladaninya dan meninggalkan yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaanlah yang akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.